everyone, selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dengan video pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kegiatan belajar kita sehari-hari, yaitu kegunaan beberapa aplikasi sebagai media pembelajaran. Kita hidup di era digital, di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, teknologi juga berperan penting dalam dunia pendidikan. Proses belajar mengajar kini tidak lagi terbatas pada papan tulis, buku cetak, atau ruang kelas fisik. Kini, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan cara yang lebih menarik berkat berbagai aplikasi pembelajaran yang tersedia. Melalui video ini, kita akan mengenal beberapa aplikasi populer yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Mulai dari aplikasi untuk membuat materi pembelajaran yang interaktif, melakukan diskusi daring, mengerjakan tugas, hingga yang membantu kita belajar secara mandiri. Kita juga akan melihat bagaimana masing-masing aplikasi memiliki keunggulan serta fitur yang dapat menunjang pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan tentunya menyenangkan. Jadi, siapkan dirimu untuk menyimak dan jangan lupa catat hal-hal penting yang bisa kamu terapkan dalam kegiatan belajar kalian sendiri. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Let's check this out. TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial yang sangat populer, tidak hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga sebagai sumber konten edukatif. Video pendek yang berisi informasi dapat disajikan secara kreatif dan mudah dipahami, menjadikannya alat yang efektif untuk pembelajaran. Sejauh ini, yang kita tahu itu TikTok hanya sekedar aplikasi viral. Tapi siapa sih yang menyangka bahwa ternyata TikTok bisa dijadikan sebagai media pembelajaran loh? Untuk memanfaatkan video TikTok dalam pembelajaran, kita dapat menggunakan website pengunduh video untuk mengunduh video TikTok tanpa watermark, sehingga konten tersebut dapat diintegrasikan ke dalam materi ajar dengan cara yang lebih efektif. Saya akan mengulas bagaimana TikTok dapat menjadi media pembelajaran yang efektif. 1. Transformasi video TikTok menjadi pembelajaran interaktif. Setelah video TikTok diunduh, video tersebut dapat dijadikan bagian dari pembelajaran interaktif, seperti contohnya diskusi kelas berdasarkan video, kegiatan kolaboratif, dan pembelajaran aktif. 2. Menggunakan video TikTok dalam materi dan presentasi. Video TikTok yang sudah diunduh dapat diintegrasikan dalam presentasi pembelajaran di kelas atau dalam materi ajar digital. Seperti contohnya, memasukkan video edukasi ke dalam slide presentasi dan pembuatan media pembelajaran digital. 3. Pengembangan keterampilan digital mahasiswa dengan video TikTok. Menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran tidak hanya bermanfaat untuk memahami materi tetapi juga membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan digital mereka. Seperti contohnya, keterampilan produksi konten, penyuntingan video, dan kolaborasi digital. 4. Menyusun materi ajar interaktif menggunakan TikTok. Dengan video TikTok, mahasiswa dapat membuat materi ajar yang lebih interaktif dan mudah diakses. Berikut beberapa cara penyusunannya, yaitu pembelajaran berbasis video, memanfaatkan feedback mahasiswa. 5. Mengintegrasikan video TikTok untuk pembelajaran mandiri. TikTok juga dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran mandiri, di mana mahasiswa bisa mengakses konten kapan saja dan di mana saja. TikTok itu memiliki akses yang fleksibel dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Tapi, sayangnya ada tantangan dalam penggunaan video TikTok untuk pembelajaran, seperti contohnya kredibilitas konten dan hak cipta penggunaan konten. Kesimpulannya, dengan mengubah video TikTok menjadi media pembelajaran yang interaktif dan kreatif, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi pendidikan dan mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan di era pembelajaran berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan video TikTok sebagai bagian dari materi ajar, pembelajaran dapat menjadi lebih dinamis, menarik, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Udah bukan hal yang asing lagi nih kalau Canva itu masuk ke salah satu jajaran aplikasi penunjang pembelajaran dengan jutaan template yang tersedia dan kemudahan aksesnya. Best banget nih aplikasi. Apa aja sih kehebatan Canva untuk menunjang pendidikan dan pembelajaran? Oke, sini saya kasih tahu. Canva untuk pendidikan merupakan paket peningkatan gratis dari Canva yang khusus disediakan untuk pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan jenjang PAUD hingga SMA. Hal ini untuk mendukung kreativitas dan kolaborasi di kelas. Beberapa manfaat Canva untuk pendidikan yang dapat dinikmati yaitu menggali sisi kreativitas pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, membuat materi belajar yang menarik sehingga mendorong hasil belajar yang lebih baik,
dan melakukan kolaborasi di kelas, meningkatkan kepercayaan diri, dan melatih pola berpikir kritis peserta didik, serta membantu pendidik menghemat waktu dalam membuat bahan ajar dalam format visual. Canva juga bisa membantu tenaga kependidikan dalam membuat materi promosi sekolah maupun laporan kependidikan. Oke, jadi kegunaan Canva ini bagus banget untuk pembelajaran ya, karena banyak template yang bisa digunakan, serta memudahkan kita untuk mengakses slide-slide presentasi yang bagus untuk kita nantinya materi kita bahas di depan kelas, sehingga itu memberikan kemudahan kita untuk membuat presentasi dan yang lebih menarik serta lebih berbobot, juga tentunya mencakup poin-poin penting tapi tidak mengubah keindahan estetikanya. Kalian harus benar-benar nyoba aplikasi ini karena ini udah banyak banget yang pakai, dan tentunya kalian udah gak asing lagi sama yang namanya Canva. Rata-rata semua mahasiswa dan pendidik itu udah mencoba untuk menggunakan ini, dan tentunya mereka kembali lagi terus untuk menggunakan aplikasi ini. Padlet adalah platform yang fleksibel, interaktif, dan mudah digunakan yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan papan buletin digital yang menarik dan berkolaborasi. Dalam konteks pembelajaran, Padlet membantu meningkatkan interaksi siswa, memperkaya pengalaman belajar, dan memfasilitasi kolaborasi dalam pembelajaran digital. Jadi, apa sih kegunaan Padlet untuk media pembelajaran dan kenapa kita harus menggunakan Padlet? Oke, untuk yang pertama, kita akan awali kegunaan Padlet untuk pembelajaran jarak jauh. Padlet sangat berguna dalam pembelajaran jarak jauh di mana siswa dan guru tidak berada di lokasi yang sama. Siswa dapat berkolaborasi dalam proyek atau tugas kelompok dengan menggunakan Padlet sebagai platform untuk berbagi ide, mengorganisasi informasi, dan mengembangkan pekerjaan mereka secara bersama-sama. Padlet juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang efektif. Guru dapat membuat Padlet khusus untuk mengumpulkan tanggapan atau refleksi siswa terhadap topik tertentu. Siswa dapat memberikan komentar, menambahkan pemikiran mereka sendiri, atau menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Padlet memungkinkan guru untuk menyajikan konten secara interaktif dan menarik. Guru dapat membuat papan buletin yang memuat materi pembelajaran, video, tautan, atau sumber daya lainnya. Kelebihan Padlet itu ada banyak, seperti kaya akan fitur, tampilan yang menarik, dan penggunaan yang mudah. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi saya akan menyebutkan 3 itu saja karena itu sudah mencakup semuanya. Nah, kalian tunggu apa lagi? Ayo mulai gunakan Padlet agar media pembelajaran kalian lebih menarik lagi. Assembler Edu adalah sebuah platform edukasi imersif untuk membantu guru dan orang tua menghadirkan pembelajaran yang asik dan berkenan menggunakan visual 3D atau AR. Dengan platform Assembler Edu, siapapun dapat membuat karya imersif secara mandiri tanpa harus memiliki keterampilan coding atau desain. Jika kalian memiliki pertanyaan yang sama seperti yang di video, langsung saja simak pembahasan saya mengenai Assembler Edu selanjutnya. Siapa nih yang udah tahu aplikasi Assembler Edu? Mungkin bagi beberapa orang Assembler Edu itu masih terasa asing ya. Jadi, aplikasi Assembler Edu adalah aplikasi yang berbasis visual 3D dan AR, memiliki kelebihan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami, terutama untuk materi yang abstrak. Kelebihan dari aplikasi Assembler Edu antara lain: 1. Visual 3D dan AR. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dimengerti karena konsep abstrak menjadi lebih konkret dan nyata. 2. Media pembelajaran interaktif. Assembler Edu memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran melalui visual 3D dan AR, meningkatkan keterlibatan siswa dan memperdalam pemahaman mereka. 3. Kemudahan pemahaman. Konsep-konsep rumit dan abstrak dapat disajikan dengan lebih mudah dimengerti melalui visual 3D dan AR. 4. Akses materi yang luas. Assembler Edu menyediakan berbagai konten pendidikan yang dapat diakses secara gratis, termasuk konten yang dibuat oleh pengguna lain. 5. Kolaborasi. Aplikasi ini memungkinkan guru dan siswa untuk berkolaborasi dalam membuat konten dan berbagi ide. 6. Peningkatan kreativitas. Editor AR dan fitur Scan to See memungkinkan aktivitas belajar yang interaktif dan dinamis, mendorong kreativitas siswa. 7. Mudah digunakan. Assembler Edu dirancang dengan antarmuka yang mudah digunakan oleh guru dan siswa tanpa memerlukan keterampilan coding atau desain. Saya sendiri sudah mencoba aplikasi ini. Intinya empat-empatnya itu saya sudah mencoba untuk menggunakan aplikasi tersebut sebagai media pembelajaran ya. Dan menurut saya itu worth it banget untuk dicoba. Karena benar-benar yang worth ya, bukan worth it. Karena menurut saya aplikasi itu benar-benar dibutuhkan oleh seseorang yang
sering memperdalam ilmu teknologi dalam pendidikan. Jadi kalau kalian mau coba, kalian bisa banget coba Assembler Edu ini karena bener-bener worth untuk digunakan. Itulah tadi beberapa aplikasi yang bisa saya informasikan kepada kalian sebagai acuan untuk menunjang penggunaan teknologi untuk pendidikan. Sebelum sampai akhir video, saya ingin menguji sedikit pemahaman kalian mengenai materi yang sudah saya jabarkan. Langsung saja kita masuk ke quiz time, kerjakan dengan baik ya. Usai sudah pertemuan kita kali ini, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan satu lagi, saya mohon maaf jika saya melakukan kesalahan atau kata-kata saya yang kurang berkenan dan kurang buat kalian nyaman ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian bisa request di bawah ini kalau kalian ingin video-video pembelajaran yang lainnya. Bye-bye.